Kita lebih sering itu hidup dalam sejarah, seolah berjalan tapi tanpa arah. Arah itu sungguh berbahagia pada kesempatan malam hari ini, Bapak Ibu. Apa kabar? Apa kabar? Luar biasa. Bohong ini. Apa kabar? Luar biasa. Biasa itu punya orang lain itu. Ya, ketika kita ditanya apa kabar, ada yang luar biasa, ada yang luar biasa baik. Tapi kalau sama BDP biasa kalau ditanya apa kabar, biasa saja. Bisa, teman-teman? Apa kabar? Biasa saja. Biasa saja. Kenapa biasa saja? Ya karena kita sebagai umat Buddha tentunya kita menerima kedua hal yang berbeda, yaitu suka dan duka. Ketika kita sedang tidak baik-baik saja, tadi Bante tanya apa kabar, luar biasa baik. Lagian di dalam batin, aduh, padahal saya lagi sedih, padahal saya lagi sakit dan lain sebagainya. Apa kabar? Tidak baik, Bante. Tetapi ada yang sedang berbahagia. Ternyata kabar kita setiap hari itu biasa saja. Jadi suka duka dalam hidup ini adalah hal yang wajar, merupakan kebenaran. Bahkan di dalam inti ajaran Buddha yang pertama adalah kita memahami adanya duka atau penderitaan. Kalau kita menolak penderitaan berarti kita menolak kebenaran. Tetapi pada malam hari ini Bante tidak membahas tentang penderitaan, karena saya yakin Bapak Ibu di sini semua ingin berbahagia. Tetapi jangan sampai keinginan itu menjadi ketidakbahagiaan kita. Pada malam hari ini topik kita seperti yang sudah disampaikan tadi, yaitu tentang overthinking, atau sering kita sebut ya berpikir yang berlebihan. Sudah hampir 3 tahun ini Bapak Ibu kita hidup dalam pemikiran yang overthinking. Di antara teman-teman kita mungkin di luar sana, malam ini Bapak Ibu bisa hadir duduk di sini dengan jasmani, dengan batin yang utuh. Tetapi mungkin pada malam hari ini Bapak Ibu ada yang hadir juga dengan yang tidak terlihat. Jadi di samping Bapak Ibu kalau ada kursi kosong, hati-hati. Karena udah hampir 3 tahun ini banyak teman-teman sahabat kita yang sudah terseleksi, ya, udah diseleksi, dan kita itu mungkin orang-orang yang terpilih bisa bertahan sampai saat ini. Kemarin Bante beberapa kali keliling di beberapa wihara bersama para yang mulia Bante dari Jayapura, Manado, Merauke, dan ke Biak pada malam hari ini di wihara Buddha Dharma Biak ya. Ya, enggak ada karunanya ya. Nah, Buddha Dharma Biak. Jadi Bapak Ibu kita akan berbicara tentang pikiran, karena saya yakin Bapak Ibu hadir di sini bukan hanya membawa jasmani, tetapi kita harus juga bawa pikiran kita. Tetapi juga tidak perlu berlebihan berpikir, wah tadi dari rumah saya sudah berpikir nanti katanya Bante di Rapunyo orangnya tinggi, besar, ganteng. Ternyata sampai sini kecewa penonton kan. Ternyata yang datang Gunawan, gundul tapi menawan kan. Nah ini juga kadang-kala menjadi kita berpikir yang berlebihan. Kita berharap sesuatu yang membahagiakan ketika kita hadir di sini. Wah nanti saya sampai sana di jalan udah panas ini, sampai wihara nanti di ruangan yang ber AC, dingin, dengan tempat duduk petian yang empuk, maka nanti saya akan lebih tenang, meditasi, berbahagia. Oh ternyata sampai sini lebih enak lagi. Ada makanan, ada minuman, ada kopi.
Ya, Anda di mejanya ada makanan, Bante nggak ada. Jadi pikiran yang berlebihan kadangkala membuat kita sulit berbahagia, Bapak Ibu. Bukan karena kita tidak boleh berpikir, karena di dalam ajaran Buddha, di dalam Dhammapada, bahkan ayat yang pertama ditempatkan ayat pertama, pikiran adalah pelopor, pikiran adalah pembentuk, pikiran adalah pencipta. Pikiran itu mengontrol segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Istilahnya kalau kita berjalan ke sini tadi tanpa kita bisa berpikir dengan baik dan benar, kita tidak sampai sini. Ya. Karena kita memiliki pemikiran yang tepat, yang sesuai, maka kita memiliki niat yang baik. Bahkan karma sendiri, Bapak Ibu, berbuah. Karma berbuah itu sejak dari pikiran. Kita berpikir saja, niat saja sudah memiliki karma. Disitulah besarnya kekuatan pikiran kita. Maka kadangkala kita, kenapa Bante kok pikiran saya kok kacau? Kita sering itu hidup pada masa lalu, ya, masa lalu dan masa depan. Tambah satu lagi nih, biasanya masa bodoh. Ya, kita sering susah bahagia karena kita terpenjara oleh masa lalu. Entah masa lalu itu yang membahagiakan ataupun yang membuat kita menderita. Kemudian masa depan, keinginan, ambisi yang berlebihan di masa yang mendatang, yang kadangkala justru malah membuat menderita kita saat ini. Sedangkan seharusnya di dalam Dhamma kita harus hidup sekarang, saat ini, here and now. Hidup saat ini, sekarang ini, di sini. Saya bilang di sini aja itu udah masa lalu. Nah, jadi bahagialah saat ini di sini. Jadi Bapak Ibu duduk di kursi saat ini, mungkin tadinya di rumah ada kerjaan, ada mungkin sedikit tantangan, rintangan, permasalahan dalam hidup, coba taruh dulu. Besok, saya mau ada acara banyak, agenda banyak, taruh dulu. Tapi kita di sini sekarang saat ini. Kita berusaha belajar untuk bagaimana memperhatikan pikiran kita. Di antara kadangkala kita sering memperhatikan orang lain, memperhatikan masa lalu kita, khawatir masa depan kita, tapi kita tidak menikmati sekarang di sini saat ini. Kita lebih sering itu hidup dalam sejarah. Tahu Bapak Ibu sejarah? Hidup dalam sejarah seolah berjalan tapi tanpa arah. Arah tujuan kita saja kadang kita nggak tahu, gitu. Kalau saya tanya Bapak Ibu, tujuannya apa? Apa tujuannya? Apa tujuannya? Hidup bahagia, Bante. Hidup bahagia. Sekarang sudah bahagia, Bu? Sudah, Bante. Sudah selesai. Namo Buddhaya. Tujuannya kan bahagia, katanya kan. Tujuannya bahagia. Oke, itu hal yang wajar. Tapi di dalam Buddhis, ketika kita bertanya apa tujuan, itu sebenarnya belum lengkap. Tetapi kita sebagai Buddha, kita merenungkan ketika kita bertanya apa sih hidup itu. Nah, kalau kita sudah tahu jawaban pertanyaan apa sih hidup itu, maka kita nanti akan lebih mudah mencapai akhir dari tujuan hidup kita. Kalau saya tanya kembali, apa hidup itu? Ngopi dulu lah ya, lama. Apa hidup itu? Hidup adalah bagian dari lingkaran sebab akibat. Hidup adalah tidak kekal. Hidup adalah fana, dan hidup ini tidak pasti. Seperti pesan terakhir Guru Agung junjungan kita, ya wadamata sangkara apa madina sampadita, bahwa segala sesuatu yang berkondisi di kehidupan ini adalah tidak kekal adanya. Maka apa madina sampadita, berjuanglah dengan sungguh-sungguh. Ini pesan Sang Buddha, bahwa segala sesuatu dalam hidup kita, mungkin sekarang bapak-bapak masih ganteng, ibu-ibu masih cantik,
Tapi mungkin 1 tahun, 2 tahun lagi, mungkin kulit kita mulai keriput. Mungkin rambut kita sudah meninggalkan dunia hitam menuju dunia putih. Rambutnya sudah berubah warna. Ini merupakan perubahan yang tidak pasti, tapi setiap hari terjadi. Dan ini tidak bisa kita atasi. Bahwa ketika manusia lahir, tua, sakit, mati, ini adalah sesuatu kebenaran yang ada. Kita sebagai umat Buddha lahir sudah pasti. Sakit belum tentu. Tua belum tentu. Mati pasti. Jadi kita hidup ini lahir pasti, mati pasti. Tua belum tentu Bapak Ibu. Banyak kemarin itu 2 tahun belakangan ini yang meninggal, yang mati belum tentu tua. Dan belum tentu sakit. Tiba-tiba saja game over. Ini levelnya baru sedikit udah game over itu. Ini tidak pasti. Jadi Bapak Ibu, ketika kita menghadapi segala sesuatu dalam hidup ini, kita berusaha untuk tidak berlebihan. Ya, maka topik kita pada malam hari ini adalah overthinking. Kita menghadapi tantangan rintangan hidup ini jangan berlebihan. Kalau kita terlalu khawatir, terlalu takut, maka sepanjang kehidupan kita hanya kekhawatiran dan ketakutan. Tetapi Bapak Ibu, ketika kita hadapi hanya malas-malasan, ya memang begini adanya lah, ini karmaku Bante, mungkin saya hadapi. Ini juga tidak membawa manfaat, tidak mengubah hidup kita. Karena kita di dalam ajaran Buddha, wahai para biku, ada 2 praktek yang jangan dijalankan. Apa kedua praktek itu? Yang pertama adalah pertapaan keras atau latihan yang terlalu keras. Yang kedua adalah yang terlalu lembek atau terlalu malas. Maka kita harus jalan tengah. Jadi jalan tengah Bapak Ibu yang ditemukan oleh Buddha adalah praktek jalan tengah. Karena Pangeran Siddhartha begitu lama menyiksa diri, tetapi ternyata tidak mendapatkan hasil. Dan para teman-temannya mungkin bermalas-malasan dan lain sebagainya, juga tidak mendapatkan hasil. Tetapi ketika menyadari bahwa pertapaan keras ini jalan yang salah, bermalas-malasan juga salah, maka jalan tengah. Dalam hidup ini sebenarnya tidak ada masalah Bapak Ibu, yang ada hanyalah tantangan dan rintangan. Ketika kita berpikir hidup ini bagian dari masalah, maka ini akan menjadi beban pikiran. Kita berlebihan berpikir. Maka ketika ada tantangan, rintangan, inilah bagian dari kehidupan. Inilah duka. Pasti ada sebabnya. Maka di sini kita mempraktekkan tentang inti dari ajaran Buddha itu sendiri. Bapak Ibu, kita menyatakan diri sebagai umat Buddha. Apa sih inti ajaran Buddha itu? Oke, saya tanya, apa inti ajaran Buddha? Yang bisa jawab nanti dapat hadiah ini. Ada lucky draw-nya ya. Apa inti ajaran Buddha? Apa? Jangan berbuat jahat. Apakah itu hanya ajaran Buddha? Tambahkan kebajikan. Apakah itu hanya ajaran Buddha? Sucikan hati dan pikiran. Apakah itu hanya ajaran Buddha? Ternyata semua ajaran mengajarkan itu. Di dalam ajaran Buddha yang ditemukan oleh Sang Buddha, yang tidak ditemukan di tempat lain, adalah 4 kebenaran Arya. Duka, sebab duka, jalan menuju lenyapnya duka, dan lenyapnya duka. Ini inti ajaran Buddha yang bisa Bapak Ibu menjadi solusi dalam hal apapun. Dalam tantangan, rintangan kehidupan, berbisnis, spiritual, sekolah, kuliah, bahkan skripsi pun harus menggunakan 4 kebenaran mulia. Pertama, harus cari masalahnya. Kenapa ini? Kedua, cari sebabnya. Ketiga, cari jalan, caranya. Dan yang keempat, kita yakin bisa.
Begitu juga Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mendapatkan rintangan di dalam hidup ini, ingat kata Bante, rintangan. Ketika Bapak Ibu menganggap itu masalah dalam hidup, maka akan lebih berat. Tetapi dalam hidup ini selalu ada tantangan dan rintangan. Mustahil kita berlayar tanpa ombak yang besar. Mustahil kita terbang tanpa cuaca buruk. Mustahil kita berjalan tanpa sandungan. Begitu juga dengan kehidupan kita. Kehidupan kita selalu ada tantangan dan rintangan yang menghadang. Maka 4 kebenaran mulia yang ditemukan oleh Sang Buddha ini menjadi solusi dalam hal apapun. Bante, kenapa sih saya kok susah hidup saya? Pasti ada sebabnya. Oh, mungkin karena saya tidak berusaha. Oh, mungkin karena cara saya yang salah. Ada jalannya, harus bagaimana? Dan kita sendiri yang menyelesaikannya. Tantangan dan rintangan hidup ini tidak ada yang tidak bisa diselesaikan. Bahkan melewati adalah cara menyelesaikannya. Tetapi kalau kita berpikir berlebihan, mengkhawatirkan apa yang sedang menjadi tantangan dan rintangan kita, kebanyakan kita malah makin menderita, tidak bisa menyelesaikannya. Ketika ada tantangan dan rintangan yang muncul kekhawatiran yang berlebihan, Bapak Ibu, sering kita khawatir berlebihan dan kekhawatiran tidak menyelesaikan masalah, tetapi justru malah menambah masalah yang baru. Nah, kita harus belajar dari Penggadaian menyelesaikan masalah tanpa masalah, bukan membuat masalah baru karena ada masalah. Jadi ketika ada tantangan dan rintangan, jangan berlebihan berpikir. Kadangkala kita harus belajar dari daun yang jatuh. Daun jatuh itu tidak pernah menyalahkan angin. Tetapi Bapak Ibu sering tidak sadar ketika ada penderitaan dalam hidup kita, kita sering menyalahkan orang lain. Ya atau ya? Ya atau ya? Daun jatuh aja tidak menyalahkan angin. Kenapa ke penderitaan kita menyalahkan orang lain? Sedangkan di dalam ajaran Buddha, kama saka, kama dayada, kama yoni, kama bandu, kama pati sarana, yang kama karisanti kalianang wa papakang wa tasa dayada bawisanti. Kita terlahir oleh karma kita sendiri, dibentuk oleh karma kita sendiri, diakhiri oleh karma kita sendiri. Baik atau buruk karma yang kita lakukan, itulah yang hendaknya kita terima. Tetapi kenapa kalau ada masalah dalam hidup ini, ini gara-gara kamu, ini gara-gara kamu. Coba tadi kalau kamu nggak ajak saya ke wihara, pasti saya udah tidur nyenyak di rumah. Coba kalau kamu tadi tidak ajak saya ke wihara, saya kan sudah santai-santai di pantai minum kopi, sepoi-sepoi. Nah, tetapi gara-gara kamu, banyak sekali permasalahan hidup kita, tantangan dan rintangan dalam hidup kita menyalahkan orang lain, tidak melihat sebabnya. Bante, kenapa kok saya sakit-sakitan? Cari sebabnya. Oh, saya kurang olahraga. Oh, saya tidak menjaga makanan. Jalannya apa? Ya, olahraga. Ya, jaga makanan. Dan itu dilakukan oleh kita sendiri, diri kita sendiri. 4 kebenaran mulia tadi, bahwa ada penderitaan pasti ada sebabnya. Ini tidak ada satupun yang terjadi tanpa tidak ada sebabnya. Segala sesuatu yang terjadi pasti ada sebab. Kita duduk di sini tidak mungkin kebetulan, tapi karena ada sebabnya. Sebabnya ya karena para yang mulia hadir di sini. Maka Bapak Ibu pada malam hari ini hadir di sini. Karena kita membuat kegiatan ini, kita hadir di sini. Ada sebabnya. Dan kita Bapak Ibu juga harus cari solusinya. Acara ini nanti bagaimana ya supaya bisa bermanfaat untuk saya. Saya benar-benar mendengarkan, saya benar-benar belajar, saya benar-benar bertanya apa yang belum saya ketahui, dan itu dari diri saya sendiri, maka saya akan dapat. Jadi Bapak Ibu datang ke wihara, kita bukan hanya sekedar datang karena kita sebagai umat Buddha, tetapi bagaimana kita ke wihara belajar Dhamma benar-benar untuk solusi kehidupan kita. Kita sebagai umat Buddha, kehidupan kita harus menghidupkan orang lain, bukan memanfaatkan kehidupan orang lain. Kita belajar Dhamma untuk solusi kehidupan kita,
bukan kita hidup untuk belajar dharma. Karena kita sebagai manusia, Bapak Ibu, kita sebagai manusia tidak cukup hanya berkembang biak, tetapi kita harus berkembang baik. Ini yang sering ingin saya katakan, bahwa kita sebagai manusia, makhluk yang berbeda dengan makhluk-makhluk lainnya di sekitar kita, mungkin kita tidak cukup hanya berkembang biak, tetapi kita harus berkembang baik. Maka di dalam ajaran Buddha, Bapak Ibu, kita belajar dhamma, kita belajar kewihara, baca parita, liamking, diskusi dhamma, tidak mencari apa yang harus saya dapatkan, tetapi kita harus tahu apa sih yang sudah hilang dari diri saya. Oh, mungkin ego kita, mungkin kesombongan kita, mungkin noda batin kita. Noda batin itu loba, dosa, dan moha, keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin kita. Jadi semakin kita belajar dharma, semakin kita praktek, seharusnya semakin banyak yang hilang dari diri kita. Ya, karena dharma, belajar dharma bukan hanya untuk kecerdasan semata, tetapi harus mengembangkan kebijaksanaan dan kebajikan guna untuk memperbaiki kehidupan kita dari masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Jangan sampai kita masa bodoh. Masa bodoh. Karena kita manusia, hidup sebagai manusia ini ada beberapa tipe manusia. Ada 4 ciri manusia di dalam kehidupan ini. Apa sih keempat ciri ini? Yang pertama, tamak joti paranyano, dari tempat gelap menuju tempat yang terang. Mungkin Bapak Ibu sering menyaksikan di dalam masyarakat, terlahir mungkin kurang tepat, kurang sempurna, kurang beruntung, ya pas-pasan lah terlahirnya. Tetapi dalam kehidupan ini dia terus berjuang, terus berusaha, terus berbuat baik, maka dia akan dari tempat gelap menuju tempat yang terang. Maka tamak joti paranyano, dari tempat gelap menuju tempat yang terang. Yang kedua, joti tamak paranyano, terlahir di keluarga mungkin yang kaya, memiliki fisik yang bagus, sempurna, ganteng lah. Setidaknya di sini ya seperti siapa ya kalau di depan? Oh, nggak ada lah ya, nggak ada. Kayak saya. Tapi malas belajar dharma, malas berbuat baik, malas kewihara, malas memperbaiki diri, maka dia dari tempat yang terang menuju gelap. Joti tamak paranyano, turun. Yang ketiga, tamak paranyano, terlahir itu di keluarga mungkin ya sangat kekurangan, orangnya ya pendek, ya mungkin fisiknya tidak sempurna, hidup lagi, tapi semasa hidupnya itu ngeselin orang aja gitu. Berbuat jahat, tidak memperbaiki diri, tidak mau belajar. Pokoknya walaupun mungkin kehidupannya tidak membahagiakan bagi dia, tetapi tidak pernah sadar dia selalu berbuat jahat, selalu. Mungkin Bapak Ibu pernah melihat orang seperti itu? Pernah nggak? Coba tengok kanan kiri, jangan-jangan datang. Tapi dia tidak pernah mau berbuat baik, tidak pernah memperbaiki diri. Disinilah tamak paranyano, dari tempat gelap terus menuju ke gelap lagi. Yang terakhir, joti paranyano. Semoga ini Bapak Ibu disinilah kriterianya ya. Ini terlahir di keluarga yang baik-baik saja, berkecukupan, bahagia, tetapi tidak lalai berbuat baik, menjaga sila, belajar dharma, dan praktek kebenaran dan kebaikan. Maka ini joti paranyano, dari tempat terang menuju tempat yang terang. Ya contohnya semoga Bapak Ibu lah gitu. Semoga saja. Yang namanya kan semoga ya. Ya semoga demikian adanya. Sadu. Ya. Itu 4 jenis manusia tadi. Jadi itu bisa menjadi diri kita Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu teman-teman mau milih yang mana, mau menjalani yang mana dari 4 kriteria manusia tadi, itu tergantung dari diri kita sendiri. Kita tidak terlalu berlebihan dan jangan terlalu malas-malas, jalan tengah.
hidup sebagai umat Buddha, berumah tangga, praktek sesuai dharma. Oke, ekonomi, materi, sosial harus dijalankan, spiritual juga harus dijalankan. Kalau kata kakek saya, spiritual tanpa sosial itu buta, tetapi sosial tanpa spiritual tadi apa tadi? Spiritual tanpa sosial itu buta, sosial tanpa spiritual itu lumpuh. Itu yang bilang Albert Einstein, itu kakek saya. Begitu juga dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Kalau kita berlebihan hanya mengejar duniawi, hanya mengejar materi dan lain sebagainya tanpa adanya benteng spiritual Bapak Ibu, mungkin dalam kehidupan kita mungkin kita berkecukupan berada, tetapi ada yang hambar dalam hati kecil kita. Begitu juga spiritual. Kalau Bapak Ibu sebagai perumah tangga tapi hanya spiritual toh, kacau kehidupan perumah tangganya. Maka jalan tengah antara spiritual dan sosial itu harus seimbang seperti yang diajarkan oleh Sang Buddha. Mungkin itu pembuka dari Bante. Semoga Bapak Ibu mendapatkan sedikit pemantik untuk diskusi kita pada malam hari ini. Santai saja, rileks, jangan berlebihan berpikir oh Bantenya serius sekali gitu. Saya mau stand up di sini tapi nanti bayarannya lebih mahal kan. Oke, sekian, terima kasih. Selanjutnya Bapak Ibu boleh bertanya jawab.